Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gus Triadi Sriwijaya, NIM L11180020. Nah, saya merupakan mahasiswa jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi mata kuliah metode ilmiah budidaya hutan yang berjudul Rancangan Bujur Sangkar Latin. Baiklah, langsung saja. Disebut bujur sangkar karena tata letak rancangan ini selalu berbentuk bujur sangkar oleh jumlah baris dan kolom serta perlakuan yang sama banyaknya. Disebut Latin karena untuk perlakuan digunakan simbol huruf Latin. Oleh karena itu, bentuk yang dihasilkan disebut bujur sangkar Latin. Nah, seperti 3x3, 4x4, 5x5, 8x8. RBSL digunakan dengan asumsi tidak ada interaksi antar sumber-sumber keragaman baris, kolom, dan perlakuan. Hal ini karena istilah baris kolom hanya merupakan istilah umum yang berarti kriteria dalam klasifikasi. Selanjutnya ada pun model matematika atau rumus yang digunakan dalam rancangan bujur sangkar Latin yaitu sebagai berikut, yaitu Y kiri kecil, J kecil, kurung T atau nilai yang diamati atau diukur. Selanjutnya mu atau sama dengan nilai tengah populasi, kemudian beta I untuk pengaruh baris ke I, kemudian KJ atau kappa J itu pengaruh kolom ke J, kemudian tau T itu pengaruh perlakuan ke T, kemudian epsilon IJ atau garis percobaan. Selanjutnya itu perlakuan, yaitu biasanya 5x5 sampai 12x12, tapi yang sering hanya sampai 8x8. Perlakuan yang muncul sekali dalam baris ataupun dalam kolom. Ulangan khusus pada RBSL, ulangan sama dengan baris sama dengan kolom. Letak percobaan yang pertama itu unit percobaan dibagi dalam kelompok atas dasar dua variabel yang menjadi sifat pengelompokan diatur sebagai berikut. Itu yang pertama, itu variabel pertama membagi unit percobaan dalam kelompok-kelompok yang disebut baris. Kemudian yang kedua, variabel kedua membagi unit percobaan dalam kelompok-kelompok yang disebut kolom. Kemudian yang ketiga itu jumlah baris sama dengan jumlah kolom atau R. Kemudian perlakuan yang dicoba diletakkan pada unit percobaan dengan ketentuan. Pertama itu pada setiap baris atau kolom perlakuan hanya boleh muncul satu kali. Kemudian semua perlakuan coba terdapat dalam setiap baris dan kolom. Adapun cara pengacakannya adalah sebagai berikut. Ini merupakan kolom 1, 2, 3, 4, 5, dan ini baris ke bawah, dan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang pertama kita mengacak kolom, jadi dari 1, 2, 3, 4, 5 menjadi 3, 2, 5, 4, 1. Yang baris yang isinya disamakan dengan kolom ke berapa, yang isi dari ini merupakan isi dari angka yang di atas. Selanjutnya kita mengacak baris dari 2, 3, 4. Selanjutnya kita mengacak baris dari 1, 2, 3, 4, 5 menjadi 2, 3, 4, 1, 5. Sesuaikan hasilnya. Kemudian dapatlah hasil sebagai berikut, yang merupakan pengacakan kolom dan baris. Kemudian kita rubah angka yang telah kita acak tersebut kembali menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, tetapi isi yang diacak tersebut tidak kita rubah. Kemudian
menghitung jumlah kuadrat. Yang pertama, faktor koefisien dengan rumus sebagai berikut. Kemudian jumlah kuadrat total dengan rumus sebagai berikut. Kemudian kita mencari jumlah kuadrat baris dengan rumus sebagai berikut, dan jumlah kuadrat kolom itu sebagai berikut. Kemudian jumlah kuadrat perlakuan itu dengan rumus sebagai berikut. Dan yang terakhir itu JK gelat, itu hasil pengurangan dari jumlah kuadrat total dikurang jumlah kuadrat baris dikurang dengan jumlah kuadrat kolom, kemudian dikurang dengan jumlah kuadrat perlakuan. Adapun analisis variansinya adalah sebagai berikut, yaitu baris, kolom, perlakuan, galat. Sedangkan jumlah kuadratnya yaitu jika jumlah kuadrat baris, jumlah kuadrat kolom, jumlah kuadrat perlakuan, dan jumlah kuadrat galat. Dan ditambahkan kita mencari DB atau kuadrat bebas, yaitu ulangan kali kurang satu, ulangan kurang satu, ulangan kurang satu, dan kemudian galatnya yaitu ulangan kurang satu dikali dengan ulangan kurang itu terjadi jika galatnya yaitu ulangan kurang satu kurung, kemudian ulangan kurang dua itu kurung. Selanjutnya buat tengahnya itu KTB atau buat tengah baris, kemudian KTK buat tengah kolom, kemudian KTP buat tengah perlakuan, kemudian KTG itu buat tengah galat. Kuadrat tengah bisa kita cari dengan cara membagi JK atau jumlah kuadrat dengan derajat bebas. Contohnya sebagai berikut, yaitu apabila kita mencari kuadrat tengah B atau baris, kita membagi JKB dibagi dengan derajat bebas B, yaitu sebagai berikut, berarti JKB per R kurang 1. Kemudian mencari F itu bisa kita cari dengan rumus sebagai berikut, yaitu setiap KT atau kuadrat tengah kita bagi dengan kuadrat tengah galat. Misalnya KTB atau KT baris kita bagi dengan KTG atau galat. Kemudian kita lanjutkan KTK kita bagi dengan KT galat. Kemudian KTP kita bagi dengan KT galat. Kemudian sedangkan pada F tabel kita bisa mencarinya secara manual dengan melihat tabel F 0,05 atau 0,01. Dengan caranya yaitu derajat bebas dibagi dengan galat. Misalnya derajat bebas baris dibagi dengan derajat bebas galat, dan seterusnya. Itu derajat bebas kolom dibagi dengan derajat bebas galat. Nah, kita dari misalnya derajat bebas baris, ulangannya ada 3, itu dikurangi 1 jadi 2. Nah, dan misalnya derajat bebas baris ada 2 dan derajat bebas galat ada misalnya ada 12. Jadi kita cari di tabel 0,05 yaitu 2 untuk menurun dan 15 untuk menyamping seperti ini. Dan itulah F tabelnya, dan begitu pula dengan tabel 0,01. Kita cari tabel F tabel 0,01 dan kita cari 2 dan 12 adalah hasilnya sebagai yang ada di tabel. Selanjutnya itu komponen variansi bisa kita lihat pada tabel berikut, yaitu baris yaitu sigma kuadrat E ditambah dengan R sigma kuadrat B. Kalau kolom yaitu sigma kuadrat E tambah dengan R sigma K. Dan perlakuan
yaitu sigma kuadrat E tambah R sigma kuadrat T, dan galat sigma kuadrat E. Sini ada variasi ya, variasi untuk garis kolom blok RL, RK, dan RBLS. Pada RAL atau rancangan acak lengkap hanya ada dua sumber variasi, yaitu perakuan dan galat. Sedangkan pada RAK ada galat, ada RAL dipecah menjadi sumber variasi baru yaitu blok, sehingga galat RAK menjadi lebih kecil dibandingkan dengan galat pada RAL. Kemudian pada RBSL, galat pada RAK dipecah lagi menjadi baris, sehingga galat pada RBSL lebih kecil dibandingkan dengan galat RAK. Keuntungan RBSL yaitu dibandingkan dengan RAL dan RAK, RBSL lebih banyak variasi yang dapat dikontrol, sehingga kuadrat tengah sehingga kuadrat tengah galat lebih kecil. Kelemahan pada RBSL yaitu jumlah perakuan yang harus sama dengan jumlah kolom dan jumlah baris. Maka dianjurkan menggunakan RBSL paling sedikit 5x5 dan paling banyak 8x8, karena bila lebih kecil dari 5x5 ulangannya terlalu sedikit, sedangkan bila lebih besar dari 8x8 persoalan jadi kompleks. Untuk itu apabila perakuan yang diberikan 5x5, 6x6, 7x7, 8x8 itu dianjurkan menggunakan RBSL. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk kekurangannya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.